kita lihat dari struktur ekonomi kita ya, Bang, jumlah pengusaha UMKM ini kan hampir 98% ya dari total jumlah pengusaha kita gitu. Namun yang ingin saya sampaikan memang kalau dari kita lihat helikopter view yang dilakukan pemerintah saat sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan sekarang sedang melakukan strategi untuk mempermudah perizinan ya dengan penggunaan one single submission dan nomor induk berusaha yang memang sangat mudah diakses oleh personal maupun badan usaha. Harapan saya sih sebenarnya ini bisa inline dengan nantinya juga perbankan yang membantu juga melakukan edukasi gitu. Jadi menurut saya udah ada statistik yang cukup baik bahwa makin banyak teman-teman yang sebelumnya ini usahanya UMKM-nya ini di sektor informal ya, tidak punya badan hukum, Mbak Peter. Nah sekarang dengan adanya kemudahan mengakses NIB, ini alhamdulillah trennya sudah mulai sudah mulai menjadi pengusaha yang formal. Hanya tinggal perlu edukasi tadi. Kita sepakat ya ini bukan hanya menjadi beban daripada perbankan, tapi ini menjadi PR kita bersama agar para UMKM ini bisa bankable. Nah itu untuk bankable ini kan sebenarnya perlu suatu mekanisme edukasi ya, tapi tentunya juga harus ada di force ya, harus ada di push agar memang adanya transformasi. Sebenarnya dengan era digital ini makin banyak transformasi digital ini kan sebenarnya pencatatan transaksi ini akan bisa tercapture lebih mudah. Nah, sebenarnya sudah hampir mungkin boleh dibilang rasio penggunaan transaksi dalam digital ini sudah makin membaik ya, dan ini juga bisa menjadi salah satu pencatatan untuk bisa memformalkan usaha-usaha yang sebelumnya informal seperti itu. Oke, baik. Pak Peter, kalau kita melihat tentunya untuk sektor UMKM, seperti apa sih Anda melihat terkait dengan penyaluran kredit sampai dengan saat ini dari para perbankan? Ya, kalau kita lihat seperti disampaikan oleh Pak Angga juga ya, disampaikan oleh Direktur Kredit Bank Mega tadi, ya, hanya sedikit bank yang mampu menyalurkan kredit kepada UMKM. Ya, karena UMKM ini unik, Mas ya. UMKM ini pertama adalah walaupun sering disebutkan sebagai bempernya perekonomian, ya, tempat kita bersandarnya perekonomian kita, tetapi karakteristik besar dari UMKM khususnya, ya, karena UMKM ini juga kita harus bedakan ya, antara mikro, ultramikro dengan kecil dan menengah, itu sebenarnya besar sekali perbedaannya. Kalau kita fokuskan kepada mikro dan ultramikro, ya, nah, termasuklah yang kecil ya. Dan ini adalah kalau lihat tadi disebutkan oleh Pak Angga tadi 98% totalnya, mungkin kalau ultra mikro dan mikro ini mungkin ada sekitar 60%-nya ya. Dan itu sangat besar jumlahnya. Nah, mereka ini karakteristik utamanya mereka adalah satu, mereka itu sebenarnya fragile ya, risikonya tinggi ya. Dan kemudian biaya untuk penyaluran kredit kepada mereka itu secara rasio itu besar. Risikonya tinggi, biayanya besar, ya. Dan yang kedua lagi, ya, mereka ini banyak sekali yang tidak bankable. Ya. Jadi upaya untuk menyalurkan kredit kepada usaha mikro, ultramikro, kecil itu memerlukan effort yang sangat besar. Jadi tanda kutip tidak efisien bagi bank. Jadi bagi bank itu lebih menguntungkan untuk menyalurkan kredit kepada usaha menengah dan besar, ya, bukan kepada usaha mikro dan kecil. Nah, oleh karena itu bank-bank yang mampu menyalurkan kredit kepada kelompok ultra mikro, mikro dan kecil ini relatif sedikit. Ya, kita tahu ya sekarang ini bank yang mampu, ya, boleh dikatakan sudah brandingnya adalah bank mikro, bank kecil ini adalah hanya BRI. Ya, bank swasta yang dulu Danamon pernah sempat mencoba untuk masuk ke ceruk pasar ini, tapi ternyata tidak berhasil. Jadi memang secara karakteristik usaha mikro, usaha ultramikro, usaha kecil ini ya, memerlukan effort yang besar untuk bank masuk, dan oleh karena itu bank-bank pada umumnya tidak memiliki porsi kredit yang besar terhadap penyaluran kredit kepada mereka, kelompok mereka ini ya, mikro, ultramikro. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi.
Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.